Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Agung, NPM 1813053111, kelas 5C, Prodi PGSD Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Sekolah sebagai Media Mobilitas Sekolah. Hakikat pendidikan sebagai media mobilitas sekolah. Pendidikan pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yakni pedagogi, yang terdiri dari dua kata, pes dan ago. Kata pes berarti anak dan kata ago berarti aku membimbing. Dengan demikian, pendidikan secara etimologis selalu dihubungkan dengan kegiatan bimbingan terutama kepada anak, karena anaklah yang menjadi objek didikan. Selanjutnya, kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan education, dan dalam bahasa Arab ditemukan penyebutannya dalam tiga kata, yakni al-tarbiyah, al-ta'lim, dan al-ta'dibiyah. Secara etimologis, kesemuanya bisa berarti bimbingan dan pengarahan. Sedangkan Langevin menjelaskan bahwa yang dimaksud pendidikan ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak bertujuan pada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Dari beberapa pandangan ahli pendidikan di atas, jelaslah bahwa pendidikan adalah suatu proses belajar dan penyelesaian individu-individu secara terus-menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat. Pendidikan merupakan proses yang komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk aspek sosial untuk mempersiapkan mereka agar mampu mengatasi segala tantangan. Mengenai mobilitas sekolah, terdapat dua pengertian. Yang pertama ialah bahwa suatu sektor dalam masyarakat secara keseluruhan berubah kedudukannya terhadap sektor lain. Misalnya, guru industri yang dahulu mempunyai kedudukan yang rendah mendapat posisi yang baik setelah mendapat gaji yang lebih tinggi, kekuasaan politik yang lebih besar, kehidupan yang lebih baik dan terjamin, sehingga secara keseluruhan mendapat status sosial yang lebih tinggi dan terhormat. Sebaliknya, ada kemungkinan suatu sektor masyarakat merosot dalam keseluruhannya. Kedudukan guru yang begitu terhormat pada zaman dahulu sudah tidak lagi berada pada posisi yang tertinggi itu di zaman sekarang ini. Pengertian yang kedua tentang mobilitas sosial ialah kemungkinan bagi individu untuk pindah dari lapisan suatu lapisan sosial. Yang satu lagi dapat kita lihat contoh-contoh di sekitar kita, perbedaan status sosial seseorang dibandingkan dengan orang tuanya. Pendidikan sebagai media sosial yaitu suatu proses belajar yang menjadi sektor dalam masyarakat secara keseluruhan untuk berpindah dari lapisan satu ke lapisan lain. Pendidikan membuka kemungkinan adanya mobilitas sosial. Berkat pendidikan, seseorang dapat meningkatkan dalam status sosialnya. Pendidikan secara merata memberi kesamaan dasar pendidikan dan mengurangi perbedaan antar golongan tinggi dan rendah. Mobilitas sosial melalui pendidikan. Tiap masyarakat modern terdapat mobilitas sosial atau perpindahan golongan yang cukup banyak. Orang naik atau turun statusnya dalam berbagai sistem status dalam masyarakat itu didasarkan atas golongan sosial, kekayaan jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Perpindahan orang dari golongan sosial yang lain yang lebih tinggi atau rendah disebut mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial ini berarti bahwa individu itu memasuki lingkungan sosial yang berbeda dengan sebelumnya. Mobilitas sosial ini terus berlangsung di semua negara, khususnya dalam masyarakat industri, karena dibutuhkannya sejumlah besar tenaga teknis dan profesional. Golongan sosial tinggi tidak memenuhi segala kebutuhan itu dan terpaksa mengambilnya dari lapisan sosial yang lebih rendah. Di negara yang memiliki sistem kasta, kedudukan seseorang telah ditentukan sejak ia lahir dalam kasta itu. Walaupun demikian, di India pun masih cukup kesempatan untuk naik di tangga sosial, walaupun tidak seluas di negara modern. Ini mungkin terutama dengan mendapat pendidikan, jabatan, dan sumber pendapatan yang lebih baik.
Kenaikan golongan sosial dapat diselidiki dengan 1. Meneliti riwayat pekerjaan seseorang. 2. Membandingkan kedudukan sosial individu dengan kedudukan orang tuanya. Jadi, tidak ada negara yang sepenuhnya terbuka atau tertutup bagi mobilitas sosial. Dalam masyarakat terbuka, orang lebih mudah naik ke golongan sosial yang lebih tinggi. Boleh dikatakan bahwa status sosial seseorang bergantung pada usaha dan kemauannya untuk meningkatkan golongan sosialnya. Faktor lain yang memperluas mobilitas sosial adalah perluasan dan peningkatan pendidikan untuk memenuhi tenaga kerja bagi pembangunan yang kian meningkat, khususnya pendidikan tinggi. Pada umumnya, kenaikan status sosial dianggap baik karena membuktikan keberhasilan usaha seseorang, namun ada mensinyalir aspek negatif, yakni bagi individu seperti timbulnya rasa ketegangan, keangkuhan dengan memamerkan kekayaan, keguncangan kehidupan keluarga dengan bertambahnya perceraian atau keretakan keluarga. Ini tidak berarti bahwa semua akan mengalami gangguan jiwa. Orang yang bermental kuat dan sehat dapat memelihara kemantapan pribadinya sekalipun ia menanjak dengan cepat dalam kedudukan dan kekayaannya. Tingkat sekolah dan mobilitas sosial. Sekolah sebagai mobilitas sosial diduga bahwa bertambah tingginya taraf pendidikan, makin besarnya kemungkinan mobilitas bagi anak-anak golongan rendah dan menengah. Ternyata, ini tidak selalu benar bila pendidikan itu hanya terbatas pada pendidikan tingkat menengah. Jadi, walaupun kewajiban belajar ditingkatkan sampai SMPA, masih menjadi pertanyaan apakah mobilitas sosial dengan sendirinya akan meningkat. Mungkin sekali, tidak akan terjadi lagi perluasan mobilitas sosial. Dalam kenyataan, tak dapat disangkal adanya perbedaan sosial itu tampak dari sikap rakyat biasa terhadap pembesar, orang miskin terhadap orang kaya, pembantu terhadap majikan, pegawai terhadap atasan. Perbedaan itu ternyata dalam simbol-simbol status seperti mobil mewah, rumah, perabotan luks, dan lain-lain. Suka atau tak suka, perbedaan sosial terdapat di mana-mana sepanjang masa, walaupun sering perbedaan tidak selalu mencolok. Pendidikan selalu merupakan bagian dari sistem sosial, dan jika demikian halnya, timbul pertanyaan apakah sekolah harus mempertimbangkan perbedaan itu dalam kurikulumnya. Artinya, memberikan pendidikan bagi setiap golongan sosial yang sesuai dengan kebutuhan golongan masing-masing, sehingga dapat hidup bahagia menurut golongan masing-masing. Berhubungan dengan itu juga, dipilih guru-guru yang sesuai dengan golongan sosial murid yang bersangkutan. Pendirian ini didasarkan atas anggapan bahwa sekolah bagaimanapun juga terdapat mengubah struktur sosial dan karena ini menerimanya saja sebagai kenyataan serta menyesuaikan diri dengan kenyataan itu agar kurikulum relevan. Harapan ini tidak mudah diwujudkan oleh banyak daya-daya lain di luar sekolah yang menimbulkan stratifikasi sosial yang jauh lebih kuat daripada pendidikan paranormal. Jika benar-benar diinginkan agar sekolah mengubah struktur sosial, maka diperlukan pengetahuan yang fundamental tentang fungsi yang dapat kita jalankan sekolah dalam masyarakat serta hakikat pengalaman yang harus diberikan kepada anak-anak. Dalam hal ini, pengetahuan kita belum memadai. Kita juga belum mengetahui guru-guru yang bagaimana diperlukan kurikulum dan metode mengajar yang bagaimana paling serasi untuk mengurangi stratifikasi sosial. Pada saat ini, sekolah-sekolah meneruskan cita-cita untuk menyebarluaskan ideal dan norma-norma kesamaan dan mobilitas secara verbal di samping adanya daya-daya stratifikasi yang berlangsung terus dalam masyarakat. Ini berarti bahwa usaha untuk mengajarkan kesamaan dan mobilitas akan menghadapi kesulitan dalam dunia kenyataan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyimak penjelasan yang telah saya berikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.